Sepertinya bulan November dan Desember ini kita kedatangan drama-drama bagus bertaburkan bintang. Namun sayang, entah kenapa, yang bagus-bagus justru banyak tayang di waktu yang sama, yakni hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, setelah kita mereview drama Inspekturku dan No We Are Breaking Up, sebenarnya Mimin tidak mau mereview drama di hari yang sama lagi, karena jadwalnya benar-benar sangat padat. Tapi entah kenapa, drama One Ordinary Day ini seperti magnet yang menarik kuat hati Mimin buat berusaha untuk mereviewnya. Bagaimana tidak, 2 episode pertamanya saja sudah membuat Mimin, atau bahkan sebagian dari kalian jatuh hati dengan ceritanya. Karena seru juga menarik, walaupun ini adalah remake dari salah satu series barat. Nah, selain itu, sang pemeran utama, Kim Soo Hyun, pada drama ini begitu menjiwai dalam memerankan karakternya, hingga membuat kita terlarut merasakan bagaimana jika berada dalam posisi karakter tersebut. Ya iyalah, salah satu artis termahal kalau sampai nggak gacor mak keterlaluan ya kan? Tapi jujur, Soo Hyun di sini tuh pas banget memerankan cowok polos yang terzolimi dengan segala fitnahan kepadanya. Oh iya, yang membuat Mimin terpukau ialah kenyataan kalau drama ini adalah drama originalnya Vio. Tapi entah kenapa, sensasi atau gayanya tuh seakan Netflix banget ya. Ada yang ngerasa demikian kan nih? Nah, untuk ceritanya sendiri, sepanjang drama ini tayang 2 episode, yang Mimin rasakan adalah greget, gemes, sakit hati, dan campur aduk. Mimin sendiri ikut merasakan, oh ya, gimana sih kalau Mimin ada di posisi itu? Atau gimana perasaan ortu kalau kejadian ini benar-benar menimpa Mimin? Dan yang paling penting, perasaan frustasi ketika Soo Hyun ini di ujung tanduk karena difitnah membunuh, dan semua bukti yang ada ini mengarah kepadanya tanpa bisa menyangkal lagi. Pokoknya, cinema experience-nya ketika kalian menonton drama ini akan sulit didapat jika hanya mendengar sinopsisnya dari Mimin saja. Tapi tidak ada salahnya juga kan sebelum kalian menonton dramanya, dengarkan dulu sinopsis alur cerita episode 1 dan 2 ini dari Mimin. Namun sebelum itu, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo! Drama ini dibuka dengan seorang mahasiswa bernama Yunsu yang berangkat ke kampusnya. Kehidupan Yunsu sama seperti kehidupan normal mahasiswa pada umumnya. Namun yang membedakan ialah ia lebih terlihat polos dari yang lain dan juga mengidap penyakit asma. Nah, teman-temannya mengajak Yunsu untuk berpesta bersama di sebuah villa. Namun karena ia punya tugas bersama malam nanti, Yunsu pun menolak dan dianggap sebagai pecundang oleh temannya tersebut. Lalu malam harinya, tiba-tiba teman kerja kelompok Yunsu membatalkan tugas bersama mereka. Dan hal ini langsung dimanfaatkan oleh Yunsu untuk datang ke pesta temannya, karena toh hari itu dia punya kesempatan keluar malam dengan alasan mengerjakan tugas bersama teman-temannya. Yunsu pun diam-diam mengambil mobil taksi ayahnya, dan dalam perjalanan inilah dimulainya musibah atau konflik utama pada drama ini. Karena Yunsu memakai mobil taksi, seorang wanita langsung menaiki mobilnya di lampu merah karena mengira taksi itu sedang beroperasi. Namun Yunsu tidak bisa menolak, karena ternyata wanita itu sangatlah cantik dan dia pun terpaksa untuk mengantarnya. Wanita yang terlihat seperti wanita nakal itu tak punya tujuan dan malah mengajak Yunsu ke Sungai Han. Dan di sini tak disangka-sangka wanita itu mengajaknya bermain seperti sepasang kekasih. Jelas Yunsu yang seorang kutu buku polos dan jarang sekali dekat dengan wanita, ketika ia didekati oleh wanita secantik itu, maka dengan senang hati ia mengikuti alurnya, bahkan dia tidak keberatan meminum obat tak jelas yang diberikan oleh wanita itu. Perkenalan singkat ini pun langsung membuat mereka dekat, bahkan wanita itu mengajak Yunsu ke rumahnya. Dan lagi-lagi di rumah tersebut Yunsu dicekoki minuman dan obat-obatan aneh. Nah, seperti biasa, karena yang memberikannya seorang wanita cantik, dia pun mau saja menuruti apa yang disuruh olehnya. Bahkan Yunsu tanpa ragu melakukan permainan tusuk tangan dengan pisau, yang akhirnya malah melukai wanita tersebut. Dan anehnya di sini, wanita itu tidak merasakan sakit, dan malah memberi tatapan menggoda kepada Yunsu. Yunsu yang tahu kode ini pun langsung menanggapinya dengan ciuman, lalu mereka berakhir melakukan hubungan intim di kamar. Dan sekali lagi ada keanehan, di mana tiba-tiba Yunsu tersadar di sofa. Nah, dia yang hendak pulang kembali ke kamarnya, namun tiba-tiba sesuatu mengerikan terjadi. Wanita bernama Gukwang itu sudah tewas dengan banyak tikaman darah. Jelas hal ini membuat Yunsu panik dan berusaha melarikan diri dari sana, sambil menghilangkan barang bukti yang dapat menyeretnya,
termasuk pisau yang sebelumnya digunakan untuk bermain tusuk jari. Di tengah pelarian sialnya Yunsu terkena razia kepolisian, dan karena polisi melihat ada keanehan dengan Yunsu yang seperti orang mabuk, mereka pun memeriksanya. Namun tiba-tiba atasan polisi itu menyuruh mereka memeriksa TKP pembunuhan, dan Yunsu malah ikut dibawa ke sana, yang ternyata tempat itu adalah rumahnya Gukwa. Nah, tapi sekali lagi ia beruntung karena polisi akhirnya membawanya ke kantor polisi. Namun tetap saja serangan panik tidak berhenti ia rasakan. Dan ketika berusaha untuk kabur dari kantor kepolisian, lagi-lagi usahanya gagal karena bertemu seorang kakek yang menjadi saksi mata karena melihatnya keluar dari rumah Gukwa. Sampai akhirnya kepala polisi Sangbum melihat ada keanehan dari wajahnya yang seperti seorang pecandu narkoba, dan menyuruh anak buahnya untuk memeriksa apakah ada barang haram tersebut di tubuhnya. Namun polisi malah menemukan pisau di hoodie-nya, dan Yunsu langsung menangis semakin panik berusaha menjelaskan kalau dia bukanlah seorang pembunuh, dan akhirnya Yunsu ini malah ditangkap. Kepala polisi Sangbum menginterogasinya, namun karena merasa tidak melakukannya, dengan tangis polos Yunsu tetap tidak mengakui telah membunuh Gukwa. Sangbum pun menegaskan sekeras apapun Yunsu menyangkal, tapi semua bukti yang ada mengarah kepadanya, dan seluruh TKP kejadian penuh dengan DNA-nya. Jadi lebih baik Yunsu mengakuinya, karena toh hakim pun paling benci dengan seorang pembohong. Dan sekali lagi Yunsu menolak untuk mengaku, walaupun di seluruh tubuhnya berisikan noda darah dari Gukwa. Nah, sebenarnya noda darah dari Gukwa ini didapatnya dari tangan Gukwa yang berdarah saat menggerayang tubuhnya ketika berhubungan badan. Yunsu yang sudah tidak bisa mengelak ini pun akhirnya ditahan sementara oleh kepolisian. Shin Jung-hwan, seorang pengacara yang sedang mengunjungi kliennya di sebelah sel Yunsu, melihat ada keanehan. Ia bingung mengapa pria berwajah tampan dan polos itu bisa melakukan pembunuhan yang sangat keji. Dan akhirnya dia menjadi obat di tengah kegelisahan Yunsu dengan menawarkan diri sebagai pengacaranya. Pengacara Shin pun mengajarkannya agar mulai saat itu Yunsu harus menolak memberi jawaban dan selalu mengatakan "aku tidak tahu". Hal ini dilakukan agar Yunsu tidak salah kata dalam menjawab pertanyaan polisi ataupun orang lain. Di sisi lain, kepala polisi Sangbum menginterogasi Seung-hoon yang menjadi saksi mata sebagai tetangga dari Gukwa, karena Seung-hoon sebelum kejadian sempat bertemu dengan Yunsu yang menabrak mobilnya dari belakang. Nah, namun ketika itu sebenarnya yang mencurigakan adalah Seung-hoon ini, karena tidak marah sama sekali kepada Yunsu ketika mobilnya ditabrak dan selalu menunjukkan gelagat-gelagat aneh, termasuk dirinya yang seakan memberi kode ke polisi agar menjadikannya saksi. Dan dalam pemeriksaan ini, Seung-hoon bersaksi kalau Yunsu lah terduga pelaku pembunuhan Gukwa. Nah, saat pengacara Shin kembali menemui Yunsu, ia menanyakan apakah kepala polisi menyiksanya. Dan Yunsu menjawab kalau kepala polisi tidak melakukan apapun padanya. Dan hal ini membuat pengacara Shin merasa aneh, karena biasanya kepala polisi adalah orang yang kasar dan juga tegas. Namun mengapa kepada Yunsu sungguh berbeda kali ini? Dan sepertinya alasannya ialah karena kepala polisi Sangbum sendiri tidak yakin kalau pelaku pembunuhannya adalah Yunsu. Dan dia juga seakan menyadari kalau perkataan Yunsu bukanlah kebohongan. Itulah sebabnya dia begitu penasaran sampai menginterogasi ayah tiri dari Gukwa, sekaligus meminta persetujuan autopsi selaku keluarga satu-satunya walaupun mereka sudah tidak memiliki hubungan lagi. Orang tua Yunsu akhirnya datang setelah mendapatkan kabar. Kepala polisi Sangbum sengaja mengatur ruang pertemuan mereka di suatu tempat yang terdapat CCTV dan alat penyadap suara untuk mendengar percakapan mereka. Namun ia yang ingin Yunsu keceplosan saat berbicara dengan orang tuanya tetap tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Yunsu tetap tidak mengakui telah membunuh Gukwa karena memang bukan dia pelakunya. Sampai akhirnya pengacara Shin datang dan mengetahui kalau percakapan mereka sudah disadap kepala polisi. Dan hal ini membuatnya marah kepada Yunsu karena takut jika Yunsu keceplosan sesuatu yang dapat menjadi bukti bagi kepolisian. Tapi kemarahan ini malah dianggap Yunsu sebagai ketidakpercayaan. Karena jika pengacara Shin mengatakan itu, sama saja dia percaya kalau Yunsu adalah pelakunya, walaupun ia sekarang membelanya. Baik kepala polisi Sangbum maupun pengacara Shin yang sama-sama percaya kalau Yunsu bukan pelakunya, berusaha untuk menutupi kasus itu sementara. Tapi sayang, akhirnya informasi itu bocor ke media karena ada polisi yang membocorkannya. Lantas hal ini semakin sulit membuat Sangbum dan pengacara Shin untuk membuktikan Yunsu tidak bersalah sebelum ditetapkan menjadi tersangka di persidangan.
Apalagi dengan terkuaknya ke media, membuat pengadilan pun diadakan secepatnya. Lalu esok harinya sebelum pengadilan dimulai, Yunsu dipakaikan kaos pengganti mewah oleh kepala polisi Sangbom. Sedangkan Sangbom sendiri mendatangi jaksa untuk membahas detail tiap kasusnya. Ia menceritakan kalau semua bukti sudah mengarah kepada Yunsu, namun satu hal yang mengganjal di hatinya, yakni fakta kalau sebelum kejadian Yunsu benar-benar anak yang sangat baik. Jelas hal ini membuat jaksa tertawa, karena tidak biasanya kepala polisi yang tegas dan kasar kepada para terduga pelaku malah bersikap sebaliknya. Sebelum sidang dimulai, pengacara Shin mewanti-wanti Yunsu agar tetap tenang, karena walaupun dirinya ditahan, mereka masih punya kesempatan karena jaksa akan meminta waktu penyelidikan. Dan di momen ini, pengacara Shin lagi-lagi merasa ada keanehan dari kepala polisi Sangbom, karena telah berbuat baik mengembalikan obat asma yang ditemukannya di TKP kepada Yunsu. Dan tak lama kemudian, sidang pun dijalankan, dan jaksa memberikan argumen dakwaan berdasarkan banyaknya bukti yang ada di TKP kejadian. Nah, Yunsu sendiri mengatakan sejujur-jujurnya kepada hakim kalau dia sama sekali tidak membunuh Gokwa, dan sebagai pengacara Pak Shin juga membantunya di depan hakim. Namun ternyata semua sia-sia, dan Yunsu diputuskan ditahan untuk sementara sampai sidang berikutnya. Dan episode 1 dan 2 ini pun berakhir sampai di sini. Oke, sebelum menutup video ini, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Cara pamit, see you sahabat Micapedia.